Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 yang bertema manusia, nilai, moral, dan hukum. Nama kelompok 1. Linda Irma Aprilia, 2. Muhammad Rifai, 3. M. Soleh Nur Wahyudi. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai, moral, dan hukum. 1. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai terdapat pengertian nilai menurut para ahli. Antara lain 1. Albert dalam Rocket 1973 mengemukakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. 2. Kimball Young dalam Agung S. Raharjo 2009 mengemukakan bahwa nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. 3. A. Green dalam Vicensius 1 2009 menyatakan bahwa nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. 4. Woods dalam Vicensius 1 2009 menyatakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. 5. M.Z. Lawang dalam Janu Murdiat Moko 2007 menyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut. A. Menyenangkan. B. Berguna. C. Memuaskan. D. Menguntungkan. E. Menarik. F. Keyakinan. Artinya sesuatu itu bernilai bila menyenangkan bagi manusia, berguna bagi manusia, dapat memuaskan manusia, menarik bagi manusia, dan menimbulkan keyakinan bagi manusia terhadap nilai dari sesuatu itu. Nilai itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nilai yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. A. Nilai objektif. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di dalamnya. Hanya saja kadangkala manusia sendiri yang tidak atau belum tahu tentang nilai dari objek tersebut. B. Nilai itu subjektif. Nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa adanya nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada objek yang menilai, maka barang atau objek itu tidak bernilai. Jadi, agar objek itu memiliki nilai, maka harus ada objek yang memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap objek yang bersangkutan. Menurut Bambang Darso dan Suyahmo 1991, nilai memiliki ciri sebagai berikut. A. Suatu realitas yang abstrak, tidak dapat ditangkap melalui indera tetapi ada. B. Normatif, yang seharusnya, ideal, sebaiknya, atau yang diinginkan. C. Berfungsi sebagai daya dorong manusia atau motivator. Menurut Rockets 1973, nilai itu sendiri berfungsi antara lain sebagai berikut. A. Fungsi nilai sebagai standar meliputi 1. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial institusi tertentu dan mengevaluasinya. 2. Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. 3. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. 4. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. 5. Mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu dan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah.
B. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Umumnya, nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. C. Fungsi motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsung adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Hakikat, fungsi, dan perwujudan moral. Moral atau moralitas pada hakikatnya adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Nilai yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Moral juga dikatakan sebagai perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan terbangun sejak lama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat dan lain-lain. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan sosial, kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Sumaryono 1995 mengklasifikasikan moralitas atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Moralitas objektif. B. Moralitas subjektif. C. Moralitas intrinsik. D. Moralitas ekstrinsik. Moral diwujudkan melalui pikiran, tutur kata, perilaku yang luhur, dan tata sikap manusia. Manusia yang bertutur kata halus dan sopan dapat dikatakan sebagai manusia yang bermoral. Demikian juga dengan manusia yang berperilaku luhur dan memiliki tata krama dalam bertindak, bisa juga dikatakan sebagai manusia yang bermoral. Hakikat, fungsi, dan perwujudan hukum. Secara umum, hukum dianggap merupakan suatu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum juga menjadi perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalitas jika ditinjau dari sisi hukum pidana. Hukum memberikan dan menyediakan kerangka kerja bagi pencipta ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik. Aristoteles pernah menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Hingga saat ini, belum ada kesepahaman dari para ahli mengenai pengertian hukum. Masing-masing berupaya memberikan definisi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Seperti 1. Plato menyatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. 2. Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah, undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin menyatakan bahwa hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Friedman tahun 1993. 4. Duguid menyatakan bahwa hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat yang sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. 5. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum adalah gejala sosial dan tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
Tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus disendikan pada rasa keadilan. 3 teori tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. Teori etis, mendasarkan pada etika dan hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan. Walaupun kemudian teori ini digugat dan dianggap tidak sepenuhnya benar, maka hukum tidak identik dengan keadilan. Misal, mobil berjalan di sebelah kiri bukan keadilan, tetapi sesuai aturan. Demikian juga manusia yang berjalan di trotoar bukan keadilan, tetapi demi keselamatan diri. Teori utilitis. Hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi orang banyak dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kenikmatan besar. Teori ini juga kemudian tidak dianggap selalu benar, karena tidak semua orang dilakukan oleh hukum akan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan besar. Bahkan, keberadaan hukum ada yang cenderung untuk membatasi ruang gerak manusia. Teori campuran. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi warga negara, di mana keadilan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak dalam sebuah situasi yang tertib dan aman. Norma hukum memiliki karakter spesifik yang menjadi ciri identik hukum itu sendiri, yaitu A. Norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri manusia. Dalam hal ini, negara lah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum. Berbeda dari norma kesusilaan, ketika kita hendak melakukan perbuatan baik kepada seseorang, maka kita bertindak atas dasar kehendak dan keyakinan yang datang dari diri kita sendiri. B. Norma hukum dapat dilekatkan sanksi pidana atau sanksi paksaan secara fisik yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh hukum itu sendiri. Norma hukum memiliki perbedaan dengan norma-norma sosial lainnya, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama, yaitu A. Norma hukum datangnya dari luar diri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga resmi yang berwenang. B. Norma hukum dilekatkan oleh sanksi pidana secara fisik dan langsung dan dilaksanakan oleh aparat negara. C. Aturannya pasti atau tertulis, biasanya dalam bentuk undang-undang atau pasal-pasal. D. Mengikat semua orang. E. Memiliki alat penegak aturan. F. Dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti lembaga penegak hukum. G. Bersifat memaksa, dan H. Sanksinya berat. Sementara norma lainnya atau norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama memiliki ciri sebagai berikut. A. Kadang aturan tidak pasti dan tidak tertulis, karena hanya bersumber dari kebiasaan yang telah hidup dan dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat. B. Ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti, kadang ada, kadang tidak ada. C. Dibuat oleh masyarakat. D. Bersifat tidak terlalu memaksa. E. Sanksinya terkesan ringan, seperti pengucilan dari pergaulan masyarakat bagi pelanggar norma kesusilaan, gunjingan atau ajakan bagi pelanggar norma kesopanan. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Mengenai macam-macam keadilan, menurut Plato dan Aristoteles, ada 3 macam keadilan, yaitu A. Keadilan komutatif, yaitu konsep keadilan yang memberikan sama banyak tanpa mengingat jasa. B. Keadilan distributif, yaitu konsep keadilan yang memberikan hak berdasarkan jasa. Dalam artian ini, keadilan tidak menuntut pembagian yang sama, tetapi pembagian berdasarkan semestinya. C. Keadilan legal atau moral, yaitu konsep keadilan yang memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Hakikat ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat yang berlainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan yang mempunyai sifat yang tidak sama pula. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah.
Hakikat kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 3 arti, yaitu 1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur. 2. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda atau materi. 3. Dalam hubungannya dengan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Prioritas langkah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu 1. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan perhatian dan bimbingan, bukan menciptakan ketergantungan bagi mereka terhadap pemerintah. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan cara memberikan motivasi kepada para pekerja. 3. Pemantapan reformasi, birokrasi, dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Dengan adanya hukum yang adil, tentunya reformasi birokrasi akan lebih kokoh. 4. Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.